وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati tanpa imam adalah mati jahiliyah. Poros dulur jamaah, akhir-akhir ini ada buku berjudul Ta'dil alias pelurusan. Saya tidak tahu pasti siapa dan berapa orang yang menulis di buku itu. Ta'dil adalah meluruskan kesalahan yang dianggap abu-abu atau syubhat. Kira-kira begitu pengertiannya. Secara garis besar, isinya tentang dalil bab jamaah wal imamah seperti berikut ini. Yang pertama, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah. Tetaplah dalam jamaah dan jauhilah firqah atau perpecahan. Dan dalil berikut ini yang nomor 2, man arada buhbuatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa yang ingin di tengah-tengah surga alias masuk surga, maka supaya menetapi jamaah. Menurut penyusun buku Ta'dil, jamaah yang dimaksud dalam dua dalil di atas bermakna manhaj, yaitu cara beragama sesuai salafus sholih, sesuai yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Maka mubalik menjawab, kalau jamaah dalam artian manhaj, maka kita sudah betul. Buktinya, kita ini dinasihati untuk selalu berpedoman Quran dan hadis. Bukankah Nabi dan para sahabat serta salafus sholih berpedoman pada Quran dan hadis juga? Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kamu sekalian dua perkara. Kamu sekalian tidak akan sesat selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah wa sunnah, Quran dan hadis. Diperkuat dengan dalil man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak atau ditolak. Dari sini kita ini sudah pas, sesuai manhaj yang lurus, sesuai yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat, yaitu Quran dan hadis. Lalu, apanya yang mau ditakdil? Apa yang mau diluruskan? Poin selanjutnya dalam buku Ta'dil itu tentang dalil yang nomor 3. Talzamu jama'ah al-muslimina wa imamahum. Menetapkanlah kalian pada jamaahnya orang Islam dan imam mereka. Yang keempat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana amrukum bi khamsin. Allahu amarani bihinna as-sam'u wat ta'ah wal jihad wal hijrah wal jamaah. Fa innahu man faraqal jamaah kida shibrin faqad khala ribaqah al-islami min unuki illa ay yarji'. Wa man idda'a da'wal jahiliyah fa innahu min jusa jahannam. Faqala rajul, ya Rasulullah, wa in shalla wa shama? Qala, wa in shalla wa shama fad'um bida' wallahi alladhi sammakumul muslimin al-mu'minina ibadallah. Menurut mereka, dalil di atas ini adalah jamaah dalam artian bentuk struktural, yaitu ada imam dan ada ru'yah. Nah, ini berubah lagi. Yang tadi katanya manhaj, yang sekarang mereka bilang ini bentuk struktur. Tapi dalam buku Ta'dil dikatakan maksudnya imam di sini adalah khalifah. Maka bila keluar dari jamaah, walaupun sholat, walaupun puasa dan lain-lain, itu dianggap lepas tali Islam dari lehernya. Menurut penulis buku Ta'dil lagi, pengertian dalil di atas ini adalah bila seseorang keluar dari khalifah, maka dihukumi lepas Islam dari lehernya. Maka mubalik menjawab dengan tegas, mereka punya anggapan yang namanya imam atau khalifah, amir itu sama. Dengan pemahaman mereka, presiden di negara demokrasi pun dianggap imam skala khalifah oleh mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika kefahaman mereka seperti yang ditulis dalam buku Ta'dil, berarti ada khalifah Donald Trump di Amerika Serikat,
ada Khalifah Megawati di Indonesia, dan ada Khalifah Halimah Yakub di Singapura yang perempuan itu. Lantas dari larangan imam wanita yang disabdakan Nabi dan merupakan kesepakatan para ulama terdahulu dikemanakan? La yufliha qaumun walau amrohumul imra'ah. Kalau presiden di negara demokrasi dianggap sebagai khalifah, jika ada yang pindah ke warganegaraannya, maka orang ini dihukumi lepas tali Islam dari lehernya. Astagfirullah, pemahaman model apa ini? Kemudian yang kelima, man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak punya imam, jika mati maka matinya dihukumi keadaan jahiliyah. Ruwahu Ibnu Hibban. Yang keenam, waman mata walaysa fi unukihi bai'atum mata mitatan jahiliyah. Ruwahu Muslim. Barang siapa yang mati dan tidak punya ikatan bai'at di lehernya, maka jika mati dalam keadaan jahiliyah. Yang ketujuh, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah summa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa keluar dari ketaatan pada imam dan memisahi jamaah, kemudian dia mati, maka matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Menurut penulis buku Ta'dil, kalau tidak punya imam, tidak punya ikatan baiat, dan keluar ketaatan dalam pengertian dalil di atas, hukumnya mati jahiliyah. Imam yang dimaksud adalah khalifah. Itu menurut buku Ta'dil. Maka Mubalik di sini menjawab secara tegas. Seorang presiden yang dianggap khalifah itu kapan dibaiatnya? Dan bagaimana cara baiatnya? Sedangkan orang oposisi yang beragama Islam dan tidak taat pada presiden di negara demokrasi, kalau mereka mati, maka matinya dihukumi mati jahiliyah. Begitu. Astagfirullah. Waman aswa imamaha zahaba ajruhu kulluh. Barang siapa menentang imamnya, maka hilang semua pahalanya. Sungguh menyesatkan sekali pemahaman mereka ini. Sedulur jamaah, untuk apa mereka repot-repot bikin buku Ta'dil? Kalau ternyata jamaah yang mau diluruskan pemahamannya sudah pas dan benar selama ini. Buktinya, 1, kita juga mengerjakan takrif atau pengertian jamaah secara manhaj, yaitu manhajnya Quran dan hadis. 2, kita juga mengerjakan takrif atau pengertian jamaah secara struktural, yaitu ada imam dan ru'yah. Hanya saja, kita ini tidak menafsirkan bahwa imam adalah khalifah. Karena yang kita pahami, zaman khalifah sudah habis sesuai dengan dalil al-khilafatu fi ummati salasuna sanah. Kekhilafahan dalam umatku hanya 30 tahun. Kita cukup menyebut pemimpin sebagai imam atau amir. Kalau dianggap amir golongan, ya kita nggak peduli. Yang terpenting, dalilnya mendirikan jamaah dan imamah itu ada dan tidak mansuh. Hukumnya malah wajib. Berdasarkan penjelasan berikut. Ahlus sunnah atas umat berpendapat, sesungguhnya imamah itu wajib dengan petunjuk dalil dalam Quran dan hadis dan kesepakatan para ulama. Artinya, kita memahami hadis tentang jamaah sudah pas. Ya manhaj dan juga ya bentuk struktural. Terus yang mau ditakdil atau diluruskan apanya? Dan yang mana? Justru sebaliknya, Mubaliklah yang harus mentakdil atau meluruskan pemahaman penulis buku takdil tersebut, yang mempunyai kepahaman bahwa imam harus berskala khalifah seperti saat Islam belum pecah menjadi 73 golongan. 1. Kok presiden sebagai pemimpin negara demokrasi dianggap khalifah? Apakah ini bukan sebuah kelucuan dan faham sesat, Lur? 2. Kalau saat ini mereka mengelak dan berpendapat bahwa imamah atau khalifah belum ada, kenapa tidak uzlah? 3. Kalau enggak uzlah, lantas dalil wajibnya mendirikan imamah bagi minimal 3 orang itu mereka taruh mana? 4. Kalau pemerintah demokrasi dianggap imamah atau khalifah, yang dimaksud dalam Quran dan hadis, maka sudah barang tentu penulis buku takdil bukanlah ahlu jamaah, karena tidak ada manhajnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mengangkat amir dengan lintas agama. Karena di dalam undang-undang pemilu juga memperbolehkan calon presiden wanita, boleh juga calon dari non-muslim, sekalipun itu dengan jalan perang. Jadi tidak pas, Lur. Undang-undang pemilu bebas siapapun yang mau mencalonkan presiden. Alhamdulillah, kita sudah pas dalam menempatkan dalil
bahwa pemerintah di negara demokrasi adalah kepala negara, kepala pemerintahan, sebagaimana para sahabat yang tinggal di Habasah memahami Raja Najasyi adalah seorang kepala negara, walau dia berkuasa bukan sebagai seorang imam. Semoga Allah Subhanahu wa taala paling manfaat dan barokah, tambah yakin dalam menetapi jamaah sampai husnul khotimah atau syahid. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ